Beda lah sama Wus. Wah, kan nggak paham. Nggak paham. Abang so paham. 98 diberhentikan MPF. So paham abang. Ya. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi ada pertanyaan bagus dari Bung Semar. Kalau memang ada korupsi, apa indikasi yang bisa menunjukkan bahwa ada korupsi di Wush itu? Bung Said, silakan. Saya pikir malam ini kita harus berterima kasih pada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Karena dia sudah menyatakan, saya terima proyek ini sudah busuk. Itu pintu menjelaskan, artinya dia tahu busuknya. Sayangnya kebusukan itu tidak dihentikan, dilanjutkan juga. Nah itu tanda bahwa sayangnya walaupun busuk dilanjutkan. Dilanjutkan, oke. Jadi, tapi kan busuknya belum tentu ke arah penyelewengan, korupsi dan seterusnya. Saya mau masuk di situ nanti. Oke. Saya masuk dulu. Yang kedua, sebenarnya persoalan ini gampang. Kalau mantan Presiden Jokowi masih hobi memamerkan proyek mangkrak. Dulu kan pada saat menjadi presiden pertama datang foto di Hambalang kan. Ya kan? Ya. Ya. Terus habis itu meresmikan BCKI menyatakan kami meresmikan proyek yang mangkrak 26 tahun. Jadi kalau hobinya masih sama dengan dulu, maka harusnya foto Kuwus ini calon proyek mangkrak kan selesai. Ya, saya masuk ke yang ini. Mungkin saya harus koreksi menyatakan pernah B2B, tidak pernah. Karena di Perpres nomor 107 2015 itu memang Presiden Jokowi menyatakan menugaskan kepada BUMN. Kata menugaskan itu pengakuan bahwa itu proyek pemerintah. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan proyeknya rugi, maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak. Itu undang-undangnya. Jadi bilang B2B itu hanya omong-omong aja, nggak pernah B2B. Nah, dan kita harus tahu selalu, Cina selalu begitu, G2B. Karena dia memang mau ingin menjebak. Di negara manapun dia selalu menjebak. Untuk mengambil, nah jebakan inilah berhasil sekarang menjebak pemerintah menjamin. Dan ingat Bung Iman dulu, Iman, pada saat itu bersamaan dengan kereta ini langsung Menteri Budi Karya, saatnya kita nyebutin nama lah supaya publik paham. Budi Karya langsung ingin melelang bandara-bandara, termasuk Cengkareng. Jadi saya membaca indikasi bahwa ini memang sudah yang diincar. Jadi kalau Pak Mahfud menyatakan mengincar Natuna, saya bilang bukan, bandara yang diincar. Sebentar, apa kaitannya melelang bandara dengan kasus Wush? Nah, saya mengkaitkan dengan gaya Cina di negara manapun. Oke. Nah, oke. Saya sekarang masuk indikasi korupsinya. Saya ini bekas Pilpres. Melelang bandara maksudnya apa? Tadi belum selesai itu, Bung Said. Melelang bandara tujuannya apa? Bahwa nanti kalau nggak bisa membayar, maka itu bisa diambil. Kaitan ke Wush itu? Ke Wush bisa. Jadi digadaikan bandaranya? Bisa. Bisa. Dan itu dilakukan negara lain. Cina selalu melakukan negara lain. Selalu melakukan itu. Nah, sekarang di Perpres 93 2021 jelas-jelas di Presiden Jokowi sudah membentuk komite kereta api cepat. Yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan, anggotanya Erick Thohir, kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Budi Karya. Dan tugasnya memang sudah langsung menyatakan, termasuk bunga negosiasikan, kenaikan periksa, eskalasi kenaikan harga periksa. Negara harus menanggung berapa, PMN-nya berapa. Jadi tugasnya jelas. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah tim ini pernah bekerja? Kalau tidak pernah bekerja dan kebusukan dilanjutkan, artinya semua orang yang saya sebutkan namanya itu bertanggung jawab. Maksudnya pernah bekerja? Pasti pernah bekerja dong? Pernah bekerja, tapi apakah dilaporkan ke Presiden Jokowi bahwa ini kenaikannya sekian? Nah, nanti saya masuk ke nama. Kalau melapor dan menerima itu. Nah, sekarang ada Bung Yudi di sini dari KPK. Ya. Sebenarnya kalau KPK ini masih profesional, tinggal menurusin aja kok. Saya nyebutkan peluang-peluangnya dan saya sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk ditanya. Oke, kita simak. Satu, siapa yang mengusulkan pemindahan dari Jepang ke Cina? Pasti ada yang mengusulkan. Jadi panggil aja. Problemnya karena saat itu Jonan tidak mau terlibat.
Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya nggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan nggak mau. Oke? Nah, yang kedua, siapa yang menyetujui anggaran awal studi kelayakan Cina yang menyatakan 5,1 sampai 5,5 miliar nanti ya 5,5. Siapa yang menentukan itu? Itu harus ada dokumennya semua tertulis bahwa saya yang memutuskan timnya ini apalah tim negosiasinya siapa. Oke, yang kedua. Pak Yuri pasti ngikuti ini. Ya, tinggal ngikuti aja. Nah, biasanya yang bernegosiasi ini sepertinya sekarang ini di Kementerian BUMN yang menegosiasi itu. Artinya Rini Suwandi harus tanya. Ya. Nah, Rini Sumarno. Ya. Rini Sumarno atau Suarni, kebalik-balik saya. Ya, Sumarno, udah berubah. Rini Sumarno, bapaknya suaminya Suwandi ya. Ya. Yang ketiga adalah studi kelayakan pertama yang merubah studi kelayakan Jepang. Itu harus siapa yang bertanggung jawab. Biasanya studi kelayakan ini dibikin kereta api, PT BUMN atau Bappenas atau siapa yang bikin. Itu periksa. Yang kedua, desain awal. Siapa yang bikin? Desain awal ini saya agak paham. Karena awalnya kereta api cepat ini mau direncanakan berhenti di Meikarta dan Walini. Tahu Meikarta batal, pindah ke Walini. Nah, studi kelayakan yang dibikin ini abal-abal. Dimasukkanlah Bung Ihsan bahwa tanah-tanah PTP naik semua harganya. Naik semua harganya sehingga layak. Itu Rini Sumarno. Oke? Jadi Pak Yuri bilang Rini Sumarno yang tanggung jawab. Nah, setelah itu siapa yang memindahkan sehingga Walini tutup dan pindah ke Kota Parahyangan? Siapa pemilik Kota Parahyangan? Kota Baru Parahyangan. Siapa? Ya kita tahulah. Siapa? Oligarki yang dekat kekuasaan. Siapa? Kita sebutkan. Siapa? Saya nggak tahu saya namanya sih. Kalau yang silakan dibantu. Nggak apa-apa, kita sebut aja. Enggak, saya tahu kalau Tegaluar itu Agung Podomoro. Oh, oke. Kalau saya nggak tahu. Kalau ada yang bantu, jadi grup saya nggak Agung Podomoro. takut memberitahu nama. Oke? Siapa yang memindahkan itu sehingga kemungkinan itu penyebabnya naik? Itu harus diperiksa jadi semua. Harga tanah di Kota Baru Parahyangan naik. Dan tidak melewati Kota Bandung. Ketua ini. Dan tidak melewati Kota Bandung kan? Maksudnya tidak berhenti di Kota Bandung. Nah, itu harus diperiksa semua. Nah, ini mungkin Budi Karya harus periksa. Kenapa ditanya? Kenapa bisa pindah ke situ? Nah, supaya KPK lebih gampang lah. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini yang tadi itu. Apakah benar tim Luhut Binsar Panjaitan pernah bernegosiasi kenapa 0,1 naik menjadi 3,4%. Apakah benar pernah memeriksa kenapa naik sampai 1,6 miliar dolar? Itu harus diperiksa semua. Kalau enggak, nah jadi tidak sulit sebenarnya. Ini indikasi kejanggalan yang bisa mengarah ke korupsi menurut Sangat Said. bisa. Sangat bisa. Beginilah, saya bilang kalau sudah kenaikan lebih, ini kan tungkai project. Tungkai project itu adalah tanggung jawab penerima proyek. Kalau ada kenaikan tanggung jawab kau. Masa naik kau sendirian naikkan kau nagih ke saya? Oke, sampai saya dulu sebentar. Tadi saya dengar katanya ini semua diawang-awang. Ya ini kan yang disampaikan oleh Bang Said Didu itu seolah-olah sudah ada proses kasus tindak pidana korupsi, sudah berproses, lalu periksalah. Karena sudah ada temuan kasus korupsi gitu loh. Jadi yang digambarkan itu sebentar, saya melampaui gitu ya. Kau yang mengawang-awang terus kami dan kalau bicara, jadi kalau kata Boni tadi saya sebutkan nama. Bang Said Didu tabola balik katanya. Jadi udah bola-balik kata Bang. Saya Bang sebutkan nama, saya sebutkan kasus Bantai yang saya katakan. Gitu loh. Jangan Bantai yang saya katakan. Bang, jadi begini Bang. Kalau misalnya ada tindak pidana korupsi, baru apa yang Abang sampaikan masuk barang itu. Periksa sana. Karena sudah terjadi tindak pidana korupsi sekian dugaannya triliun. Gitu loh. Kalau ini belum ada tindak pidananya, Abang suruh periksa orang. Tapi gitu tadi loh. Kan ada indikasi yang itu janggal. Nah, kumpulkan buktinya, laporkan biar berproses itu gitu loh. Kata-kata yang Anda terus ulang di mana ketika Abang bicara soal PTDI, Abang tahu nggak 2020 saya ketemu Bapak itu terus lalu dirutnya. kaset kusut.
Dirut PTDI, mantan Dirut PTDI 2020 kan ada kasus korupsi sudah ditersangkakan oleh KPK. Ada kasusnya, Ya, belum bang. nanti akan terbuka. Ya us belum, Ya, tenang aja. Saya jalan nggak ya? Saya mau bicara. Saya terakhir. Bentar bang, nanti tadi udah banyak data nanti. Tentang Anda kebanggaan, yang Anda terus ini kebanggaan. Apa yang Anda banggakan dengan kereta api Cina? Maksudnya apa? Bukan soal Cina atau bukan Cina bang. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Saya dengarkan dulu. Abang ini apa sih? Enggak, Anda juga apa? Maksudnya begini. Anda juga saya apa? aja bicara sama abang saya bingung. Besok datang ke sini sebagai pemerhati media sosial. Sekarang datang sebagai pemerhati kebijakan publik. Anda selalu hanya pembela Jokowi gitu loh. Kalau kita jelas warna kita kan gitu loh. Abang warnanya apa gitu loh? Nah sekarang pengamat, apa pemerhati, atau apa? Atau politisi kan gitu loh. Bukan. Yang jelas saya bukan pembela individu. Oke, clear. Abang saya respons dikit ya. Sekarang saya dulu. Nanti bentar. Anda selalu membanggakan UUS kereta api Cina. Indonesia pernah punya kebanggaan industri pesawat terbang yang dibikin dan diberhentikan sendiri oleh yang membuat demi bangsa dan negara. Berkasus bang. Kasus apa PTDI? Nggak ada kasus. Tahun 2020. Bukan, sebelumnya 98. Bang, ada kasus 98 di IMF mana? Nah inilah kalau debat kursi yang nggak paham. Gitu beda lah sama bos. Bukan nggak paham. Nggak paham. So paham. 98 diberhentikan IMF. So paham abang. Ya. Supaya semuanya kembali ke jalur, barangkali saya boleh bicara, Bung Aiman. Silakan. Ya, pertama 2023 98 dimatiin kok. Ntar kita bang saya duduk. Bukan, jangan salah mangap lah. PTDI. Ntar saya ngomong dulu bang, tenang. Pertama ya, kita melihat media kita hari ini luar biasa. Suara-suara kebebasan begitu lantang dan semuanya boleh bicara. Abang saya Didu. Ada lagi yang lain seperti Roy Surya ya? Suryo, sama aja orang Jawa kan Suryo sama aja. Roy dan seterusnya boleh bicara. Artinya bahwa di era pemerintahan Pak Prabowo, Wakil Presiden Gibran, kebebasan sipil itu betul-betul dijamin. Sepakat? Kita tepuk tangan dulu. Ini keliru juga nih. Yang kedua. Bentar. Di mana kelirunya? Salah satu indikator civil liberty itu adalah pembungkaman. Oke. Ulang lagi, lebih jelas dikit. Pembungkaman, penangkapan, represi. Hari ini masih ada 959 orang ditangkap. Salah jadi indikator kebebasan sipil tidak hanya itu maksud saya. Indikator kualitas demokrasi itu ada beberapa misalnya. Iya. Soal political rights, ya, civil liberties. Betul. Civil liberties pada beberapa subindikator. Iya. Salah satu kebebasan pers. Makanya kebebasan berpendapat. itu bukan indikator satu-satunya. On that, freedom of speech. Yes. Dan mereka ada bukti bahwa kebebasan berbicara itu dijamin di Republik ini. Faktanya. Saya belum masuk ke poinnya. Risetnya. Nanti Bapak akan dapat ruangnya. Itu skornya hanya 5,29. Baru pengantar, baru ya, direspons. supaya langsung saya belum masuk ke dagingnya. Nanti pakai Bapak akan kupas dagingnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu tidak punya kompetensi untuk masuk ke teknis perkara WUS ini. Saya coba kumpulkan beberapa informasi. Akhirnya saya melihat bahwa apa yang menjadi tesis salah bagian dari prinsip hukum pidana itu sepertinya harus kita kunjungi kembali, revisiting the idea of criminal justice principles. Jadi kita harus melihat bahwa hukum pidana tidak pernah bekerja di atas asumsi, harus berdasarkan fakta. Bukti-bukti hukum yang jelas, bukti-bukti material. Dan sampai hari ini saya tidak melihat di balik narasi soal korupsi di dalam WUS, tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada adanya tindak pidana korupsi di sana. Tidak ada korupsi, tidak ada indikasi. Kita harus menghormati asas legalitas di dalam hukum pidana itu. Bahwa tidak ada hukuman atau tidak ada hukuman pidana terhadap suatu tindakan sebelum aturannya itu ada. Ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Anda tidak bisa menghukum tanpa ada dasar hukumnya untuk mengatur suatu tindakan itu pidana atau tidak. Pertanyaannya lah, di mana pidananya dalam WUS? Kan dari tadi saya perhatikan diskusi ini masih samar-samar. Kalau indikasi, Bung Boni? Itu kan yang ada harusnya, kecurigaan, ada kejanggalan, dalam kan konteks, maka dalam konteks itu perlu proses penyelidikan, penggalian informasi. Jadi jangan langsung jumping to conclusion ada korupsi di WUS.
Nah itu menyalahi logika hukum pidana. Lalu kemudian kita bicara soal asas kulpabilitas dalam pidana. Saya pengamat politik, doktor saya di bidang politik. Tapi saya sedang sekolah hukum Pak. Saya sedang pasca sarjana hukum, jadi mulai gaya-gayaan bicara hukum nih Mas Aiman. Aspek asas kulpabilitas bahwa yang dihukum itu hanya yang bersalah. Siapa yang bersalah di sini? Siapa yang harus kita hukum? Kenapa harus ditarik-tarik jauh sampai nama Presiden Jokowi misalnya disebut-sebut atau yang lain-lain? Artinya bahwa dari aspek substansi perkara pidananya belum jelas, lalu kita sudah mulai bicara soal penghakiman. Nah yang kedua Mas Aiman, yang agak berbahaya di kita itu adalah upaya politisasi terhadap isu-isu apa saja, termasuk isu hukum, ya, dan kebijakan-kebijakan politik itu kemudian juga bisa dipreteli dengan intrik-intrik politik tertentu. Nah maka yang harus kita waspada itu adalah trial by the press. Saya menghormati dan bangga dengan acara Rakyat Bersuaranya Aiman ini, iNews ini. Tetapi kita harus bijaksana untuk menyikapi apakah kita sudah melakukan pengadilan oleh media terhadap satu isu atau terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kita harus bijaksana di situ karena kita tidak bisa trial by the press, itu kan sangat keji itu. Kita harus menghormati bahwa sebagai Rechtsstaat negara hukum kita harus kembalikan semua kepada karena masuk ke hukum. Komunikasi dan trial by the press saya harus jelaskan juga. Yang namanya trial by the press itu adalah satu arah, komunikasi satu arah yang kemudian menyimpulkan. Saya setuju. Sementara di dalam Rakyat Bersuara selalu menampilkan dua sisi yang berbeda dan diametral. Dan oleh karena itu ada deliberasi, ada kontestasi isu, ada kontestasi ide, yang itu jauh dari trial by the press. Saya memang melihat Mas Aiman juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Sepakat. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu. Ya selalu ribut soal ijazah. Lalu kemudian sekarang soal VUS, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut ini saya juga dan non-infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Jadi kalau ada isu yang kemudian mengemuka, media nggak usah bahas? Bukan soal itu. Media hadir memang untuk menghadirkan semua dinamika yang ada di masyarakat dan kita diskusikan. Hanya saja jangan sampai ada kesan bahwa kita mengarahkan opini itu ke satu kesimpulan. Nah itu yang harus kita waspadai. Bukan berarti sudah terjadi Mas Aiman. Saya hanya mengingatkan bahwa ya karena ada program di tempat lain, bukan di TV ini. Di tempat lain itu memang hadirnya betul-betul untuk menggiring opini. Seakan-akan negara, pemerintah ini salah dalam semua hal. Nah demokrasi hanya sehat kalau ada fairness di kita, di pihak negara, di pihak rakyat, dan di dalam berkomunikasi entah kritik, entah protes, itu semua harus punya dasar dan tujuan yang baik. Kita kan pernah diskusi di sini juga beberapa tema ya Mas Aiman. Saya selalu mengatakan bahwa kalau problemnya adalah akuntabilitas dan kualitas perwakilan politik DPR itu tidak beres, saya setuju kita semua rakyat Indonesia marah dan tuntut itu. Perwakilan politik yang tidak bermutu itu harus digugat. Nah saya juga setuju bahwa institusi manapun harus kita pikirkan untuk diperbaiki. Maka reformasi harus menyeluruh, sistemik, holistik. Jadi jangan parsial. Nah begitu juga kalau kita merespons isu-isu yang berkembang Mas Aiman, ada begitu banyak isu. Di dalam pilihan isu kita harus melihat mana yang lebih besar nilainya bagi kemaslahatan umum, mana yang hanya permainan kelompok-kelompok politik, karena rakyat Indonesia udah jenuh dengan permainan narasi politik yang ujung-ujungnya hanya melayani kepentingan politik, kalau kita bukan masuk mencerdaskan. Ya, kalau acaranya Bung Aiman, saya setuju mencerdaskan rakyat Indonesia. Setuju? Kita tepuk tangan untuk Mas Aiman. Jadi simpulan sementara saya bahwa acara Rakyat Bersuara sudah benar gitu kan. Nanti kita lanjutkan, isu sangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono.
Supaya manis pakai kopi dulu. Sedikit aja gulanya.